Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kajian hati. Nangka. Baik pemirsa kajian hati, senang sekali kajian hati bisa kembali hadir ke hadapan Anda semuanya. Tentu saja saya tidak sendirian, saya Paula Verhoeven bersama Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat baik, sehat. Dan di sini kita berkumpul bersama di Masjid At-Thohir bersama bunda-bunda dan juga pemirsa di rumah untuk mendengarkan kisah-kisah cerita yang sangat menginspirasi kita semua. Dan tema pada hari ini, kujadikan sunnahmu sebagai pedoman jalan hidupku. Baik, untuk mempersingkat waktu nih Ustadz, kami persilahkan Ustadz Hilman Fauzi untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok teladan terbaik untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan terbaik. Baginda Nabi itu adalah pribadi yang terbaik. Saat kecil beliau tumbuh menjadi anak yang terbaik. Saat remaja beliau juga tumbuh sebagai remaja yang baik. Kemudian beliau berdagang. Saat berdagang, beliau adalah pedagang yang baik. Kemudian beliau menikah, berumah tangga, beliau juga adalah suami yang terbaik. Maka apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi contohkan, itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya wajib mengikuti sunnahnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka nanti dia akan masuk surga bersama denganku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bicara tentang sikap, teladan, perbuatan baginda Nabi itu adalah sunnah. Adapun pemahaman sunnah yang lain dalam konteks hukum fikih, sunnah itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Ketika dilakukan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau kita menghidupkan sunnah karena ada pahala kebaikan. Maka sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, yang wajib pasti kita jalankan, yang sunnah kita tambahkan. Dalam konteks teladan Nabi berarti segala perbuatan yang Nabi contohkan itu namanya apa? Sunnah. Dan segala perbuatan yang ketika dilakukan mendapatkan pahala dan tidak dilakukan tidak apa-apa, itu dalam konteks hukum berbeda. Dan dalam konteks mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajarlah meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Artinya jangan sampai kita hidup tanpa pegangan. Jangan sampai kita berumah tangga tanpa tujuan. Jangan sampai kita melangkah tanpa arah jalan terbaik untuk kehidupan. Pastikan
sunnah itu sebagai pegangan kita dan sunnah itu sebagai amalan tambahan yang terus kita hadirkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Ustadz boleh bertanya nggak Boleh. mengenai sunnah? Nih saya pertanyaan Ustadz. Bagaimana mengajarkan anak-anak di usia dini tentang sunnah Nabi, tapi dengan kondisi cara parenting yang berbeda? Nanti biar anaknya nggak bingung gitu Ustadz. Itu tuh gimana Ustadz? Terima kasih. Iya, tentu ada 3 cara yang bisa kita hadirkan. Yang pertama, sebelum kita mengajarkannya, mungkin yang paling penting adalah mengenalkannya. Mohon maaf, kebiasaan untuk membaca sirah nabawiyah itu harus dihadirkan. Coba, berapa banyak kitab atau buku tentang sirah di rumah kita? Jika tidak ada, maka PR pertama, kenalkan anak kita dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kadang setelah kita mengenalkan, kita juga harus mengajarkan dengan cara hikmah. Kadang kita sering bosan untuk menyampaikan kepada orang terdekat kita. Padahal yang namanya kisah semakin diceritakan, semakin diingatkan, semakin dalam kita memahaminya. Betul? Jadi yang pertama mengenalkan, yang kedua mendekatkan. Termasuk kita harus mencontohkan. Banyak orang tua pengen punya anak yang soleh, tapi rupa jadi orang tua yang soleh. Kita sering menuntut anak kita mencintai Nabi Muhammad, tapi kadang kita dalam hati juga lupa untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Baru nanti yang ketiga, contohin sama kita. Untuk parenting yang berbeda mungkin antara suami dengan istri kan kadang-kadang suka beda ya. Yang satu jalurnya ke kiri, yang satu ke kanan. Yang satu mungkin belajarnya sama si fulan, belajar sama si fulan. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu bertengkar dan saling menyalahkan. Selama tujuannya sama, mungkin jalannya berbeda. Kan gak ada masalah. Setuju? Jadi jalannya berbeda, kalau tujuannya sama, insya Allah Kak Paula dan pemirsa Trans TV, kita punya jalan untuk bisa mendekatkan Nabi Muhammad SAW dengan keluarga kita. Insya Allah. Kenalkan, dekatkan, contohkan. Bunda, kajian hati. Baik, kita sudah ada Kak Andara Early. Boleh kami persilahkan Kak Andara Silakan. Early. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya mengalami fase dalam kehidupan, yaitu fase perpisahan kembali dalam rumah tangga saya. Walaupun ini bukan fase pertama memang, tapi saya yakin tidak ada seorang manusia pun yang sudah berumah tangga pada awalnya menginginkan akan adanya perpisahan. Dan setelah melalui bahtera rumah tangga selama 14 tahun di pernikahan saya, pasang surut permasalahan dalam rumah tangga pastinya ada. Setelah banyak berdiskusi, banyak menimbang, banyak hal-hal yang akhirnya saya dan mantan suami akhirnya memutuskan bahwa perpisahanlah jalan yang terbaik untuk kita berdua. Alhamdulillah pada saat kami memutuskan untuk sepertinya ini adalah jalan yang terbaik, kami berada di dalam kondisi yang begitu tenang, begitu ikhlas, begitu ridho dengan ketetapan yang sepertinya nggak pernah kami sangka akan terjadi kepada kami. Singkat cerita, karena ini adalah
14 tahun bersama ya A, jadi banyak hal yang menjadi rutinitas, banyak kenangan, banyak cerita perjuangan dan lain-lain yang kita sudah hadapi bersama. Itu bukan hal yang mudah, sangat tidak mudah. Sampai saat ini pun saya juga masih merasa kayak ini benar gak sih terjadi gitu seperti ini. Tapi ya memang ternyata harus kita lewati lagi. Dan pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan ke depannya agar saya tidak jatuh, saya tidak kehilangan arah dan tidak mengalami keterpurukan mental. Bagaimana mengingat hati ini tetap kuat, apalagi 14 tahun itu bukan waktu yang singkat kan ya A. Dan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan ini begitu melekat adanya. Pertanyaan kedua, apakah boleh berhenti mempertahankan rumah tangga jika sakinah mawadah warohmah yang diinginkan sudah tidak tercapai lagi A? Baik, AA masih ingat ketika Kak Erli datang di kajian hati. Kak Erli cerita tentang perjuangan ekonomi bersama dengan pasangan. Betul. Yang sangat luar biasa. Apakah itu tidak cukup untuk menguatkan akhirnya kalian agar bisa bersama lagi? Sayangnya segala bentuk usaha dan pengorbanan dan perjuangan yang kita lakukan ini ternyata nggak bisa menutupi dan tidak bisa menopang untuk kita untuk maju ke depannya lebih lagi. Mungkin ini yang awalnya saya sebagai manusia merasa begitu saya masuk ke fase umur kepala 4, saya bisa duduk tenang di rumah, menjalani peran sebagai istri, ibu rumah tangga, gak usah terlalu banyak kegiatan di luar lagi, bisa lebih banyak beribadah. Tapi ternyata Allah menunjukkan jalan bahwa masih ada dan masih dibutuhkan untuk berkegiatan di luar. Jadi sekarang saya kembali memotivasi diri bahwa saya harus bisa, saya harus kuat. Bukan tidak diupayakan, sangat diupayakan. Segala usaha sampai doa, berapa tangis air mata, berapa liter yang sudah ditumpahkan di atas sajadah, saya juga tidak tahu, karena memohon ridho Allah, petunjuk yang sangat jelas agar saya tidak salah membaca lagi. Karena fase perpisahan itu begitu berat gitu. Nggak ada yang mau hidup sendirian, nggak ada yang mau, karena kita makin bertambah umur rasanya ingin ada seseorang yang bisa kita berbagi setiap saat, apapun kondisinya. Untuk Bugi, terima kasih atas perjalanan kita yang gak mudah. Alhamdulillah komunikasi kami sampai saat ini juga masih baik-baik saja. Karena kita juga ada anak, kita masih rutin bertemu di seminggu sekali dengan kegiatan dengan anak-anak. Komunikasi juga masih terjalin. Aku minta maaf atas segala mungkin hal-hal yang aku nggak sadar kalau ternyata pernah menyakiti, pernah berbuat salah, dan nggak bisa menjadi istri yang terbaik gitu ya. Tapi sekali lagi aku berterima kasih karena banyak pelajaran, banyak kenangan yang pastinya nggak bisa kalau aku ungkapin cuma dengan 1-2 kalimat saja.
Yang namanya rumah tangga memang tidak bisa lepas dari ujian. Bertahan dan mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Dengan catatan kita masih melihat ada kebaikan yang bertumbuh di rumah tangga tersebut. Tapi jika dirasa tujuan berumah tangga untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah tidak kita temui, boleh jadi ada alasan yang diperbolehkan untuk kita mengatakan kalimat pisah pada rumah tangga kita. Tapi A selalu bilang, jadikan perpisahan itu sebagai opsi terakhir. Sebagai pilihan terakhir setelah semuanya sulit diperbaiki dan sulit menemukan kebaikan lagi. Maka hidup harus terus berjalan. Memang yang namanya gagal itu tidak mengenakan. Apalagi ini bukan yang pertama. Tapi yang ketiga kalinya bahkan. Pasti ada trauma, pasti ada luka, pasti ada kekhawatiran. Tapi kadang kita lupa. Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu itu terjadi. Illa biiznillah. Kecuali atas izin Allah. Maka belajar dari semua kisah dalam rumah tangga tentang bagaimana kita menata dan memastikan seperti apa hadirnya rumah tangga kita. Di rumah tangga harus saling, bukan saing. Di rumah tangga tidak akan pernah ada yang sempurna. Sampai kapanpun engkau mencari yang sempurna, maka sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Karena pada akhirnya cinta di rumah tangga tentang tujuan yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya udah berbeda, bagaimanapun jalan yang diusahakannya jadi gak baik-baik saja. Maka ini penting catatan untuk siapapun. Pastikan kita punya tujuan di rumah tangga. Jangan sibuk memperbincangkan dunia, tapi lupa menyiapkan urusan surga bersama dengan pasangan kita. Karena pada akhirnya dunia bisa selesai, dunia akan usai, tapi surga adalah tempat yang akan kita datangi. Dan jika tujuannya berbeda, maka apalagi yang harus dipertahankan? Karena kita punya tujuan yang berbeda. Maka harus punya azam yang kuat untuk memiliki keinginan kalau kita ingin masuk surga bersama dengan pasangan. Dan itu dimulai dari awal. Dari mulai memastikan jodohnya. Maka bunda nih yang punya anak, ketika memastikan anak kita berpasangan dengan siapa, cari bukan hanya dia yang punya dunia, tapi cari dia yang bisa membimbing kita, membersamai kita untuk sampai ke surga. Yang kedua, ketika awal menikah, apa yang perlu kita isi? Ternyata ilmu di rumah tangga itu menjadi penting. Karena banyak rumah tangga tidak bahagia. Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu di rumah tangga. Maka berkah itu adalah sesuatu yang kita minta. Makanya satu kali ada seorang sahabat yang menikah. Kemudian ada yang mendoakan birrafa'i wal banin. Semoga engkau bahagia dan banyak anak. Kemudian sahabat itu malah marah. Janganlah engkau mendoakan aku seperti itu. Karena Nabi mengajarkan apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan atas yang membahagiakan di rumah tanggamu. Dan Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang tidak membahagiakan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Berarti apakah rumah tangga itu bahagia selamanya? Tidak. Tapi pertanyaannya, apakah rumah tangga itu menderita selamanya? Tidak. Di rumah tangga itu bukan tentang bahagia dan derita, tapi tentang berkah dan hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Kali, semoga ini pilihan yang tepat. Semoga ini jalan yang tepat. Dan setelah ini kita harus terus berjalan. Tetap berhubungan baik dengan mantan suami karena ada anak. Nanti coba dibaca surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi ayat 10 agar kita bisa menemukan cahaya
di balik luka yang kita rasa. Dan kita ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Kita baca sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah setiap urusan kami dalam petunjukmu. Amin. Siapapun yang lagi ngerasa bimbang dan galau dengan isi hati, coba dibaca dan diamalkan surat Al-Kahfi ayat 10. Semoga Allah tunjukkan jalan keluarnya. Amin. Ya Rabbal. Di fase masa idah itu kan hanya terpaut 3 bulan saja gitu. Tidak bisa kita ignore 14 tahun yang sudah kita lewati bersama, kemudian yuk kita coba perbaiki di 3 bulan ini, start dari nol lagi semuanya, berjalan pelan lagi, nggak bisa gitu. Jadi di 3 bulan sebelum masa idah berakhir kemarin, saya benar-benar menegaskan kepada mantan suami untuk jika memang masih ingin berusaha, tolong berusahalah lebih gitu ya. Hikmahnya nggak boleh menyesali yang ke belakang, tetap maju terus. Bukan berarti kegagalan pernah ada waktu itu menjadi penghambat kita untuk terus maju ke depannya.